Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Romel Abbas, wah, anak Pantura yang dibilang satu-satunya yang paling getol membela nasabnya Pak Alwi. Dia dulu itu ya seorang admin sebuah website milik NU. Saat itu ada keramaian soal postingan yang di sana itu dia itu dianggap sebagai kadrun saat itu. Itu zaman demo-demo kemarin itu. Lalu kesini, kemudian sekarang menjadi pembela Baal itu, sama soal nasabnya. Apakah ini hanya sekedar drama? Kita tuh sering mengawasi soal apa yang dia katakan loh. Entah itu drama, entah itu nyata. Kalian bisa melihat sendiri. Ya, ada salah satu videonya Romel Abbas. Kalian bisa menafsirkan sesungguhnya orangnya seperti apa. Apakah itu memang sah-sah saja bagi dia, tetapi bagi semua orang, misalkan dia tahu apa yang dia lakukan itu beresiko, lalu apa yang dia katakan, apakah demi keuntungan dia atau apa? Ini salah satu videonya. Apa? Kamu punya kawan dekat daerah apa? Tapi gondrong rambutnya, Gus juga. Ya. Namanya saya lupa. Dia dia tukang anuin rokok, bikin rokok. Pernah kenal kan? Gondrong rokok banyak itu. Punya industri rokok. Banyak tuh. Saya punya di Jawa Timur ada. Iya, rokoknya namanya Huma apa Huan? Lupa saya. Nggak ada rokok itu. Ada, saya sering dikirim nama rokoknya itu Huma. ya. Sebentar. Huma. Namu. Enggak, sebentar. Gue lagi ingetin rokok apa namanya itu. Rokok kayak Samsu gitu. Kretek itu berarti. Iya, kretek. Cuma banyak temanku yang rokok bisnis banyak, Bangku. Tahu apa? Alah, kamu punya teman, coba punya teman yang pengusaha kretek rokok home industry. Jawa Timur punya. Nah, yang Jawa Timur siapa namanya? Temanggung lah. Jawa Timur itu ada. Temanggung. Temanggung. Nah, Temanggung bukan Gus dia. iya siapa namanya? Masa aku sebutin? Iya, merek rokoknya apa? Merek rokoknya. Bukan Hua pokoknya. Wah, apa ya? Bukan Hua. Ya, Hua. Kretek tapi bukan Hua. Iya, tapi saya lupa tuh nama, udah lama. Kenapa ada apa dengan itu? Iya, kamu tahu ya, kamu punya gondrongan. Yang gondrong nggak tahu dah. Yang gondrong berapa ya? Nggak ada yang gondrong. Ada, aduh, kenal kamu kok. Dia bilang sahabat sama kamu, kamu pergian keluar tuh dia tahu kok. Yang kenal saya tuh kayaknya banyak deh, Tengku. Maklum artis. Artis Ipul. Ya, paham. Masalahnya apa? Iya, artis. Dia nipu rokok maksudnya. Enggak, bukan ibu rokok, artinya gini loh. Dari sini kita itu bisa melihat kok kengelesan dia itu. Tinggal jawab to the point saja, masih muter-muter, capek deh. Kayaknya bolak-balik taktik dia itu selalu bisa melempar balik kata saat orang itu di antara mereka ada yang berkata artis ngibul, itu kan diarahkan ke dia. Bisa saja dia coba mengalihkan pura-pura tanya apakah temannya itu nipu. Cara ngeles dia itu kuno loh sesungguhnya. Dia punya produksi rokok. Itu ada masalah apa? Dia lagi kena masalah cukai atau apa? Bukan ada masalah cukai. Dia kena masalah. Dia bilang itu Romel Abbas mah nyari manfaat aja dari persoalan nasab. Dia pernah ngomong sama saya, gue cuma nyari manfaat aja, mau balas dendam, nasab gue dinapiin sama Romito gitu. Udah pernah ngomong gitu ke siapapun, aku nggak pernah ke Robito. Jujur aja lah. Coba sekarang kamu bersumpah demi Allah kamu nggak ngomong begitu. Kalau kamu benar ngomong begitu, kualat kamu dunia dan akhirat. Coba. Gini, yang mengajukan klaim itu yang mendatangkan bukti ya. Tuh kan, nggak berani kan? Iya. Lagi-lagi ngeles. Jika benaran apa yang dia lakukan Datu dan Syed Qori itu salah, harusnya dia berani sumpah saat itu, harusnya.
Piye toh? Kita itu selalu mengawasi apa yang dia katakan loh, ucapan dia. Bahkan orang itu bisa melihat loh, pakai akalnya, lewat getaran suara, lewat mata, lewat ucapan dan lain sebagainya. Bahkan jejak masa lalunya itu bisa dibaca gitu. Ya kamu Bani Ahdal kan? Itu kan omongannya Kiimat, gimana tuh? Kan saya tanya, kamu Bani Ahdal bukan? Ente itu di situ pas waktu mana tuh di UIN itu ngomong nggak kayak gitu. Loh, Ini Bani Ahdal ini. bukan ente Coba lihat itu Bani Ahdal dulu ini kita diklaim bongkar. Asgab. Gini. Karena bukan Udah Asgab, tahu. ini Bani Ahdal. Nggak tahu tuh dulu itu Tengku Kori masih ingat enggak? Makanya aku ingat aku ngomong Ahdal, Segap, Kapsi, bin Yahya itu di UIN Ciputat. Pas waktu ada apa itu? Pokoknya seminar, ada Raden Syarif. Aku ke atas. Nah, pas di situ ada Tengku Kori itu. Aku ngobrol sama Tubagus Bugi, ada Raden Fakih. sendiri bang. Bentar toh, ini Oh, giliran merek rokok aku tahu kamu kan? Ahu. Ahu. Ah, Aku nggak punya teman rokoknya Ahu. Sampokong ada. Mangga punya. Ahu nggak. bohong kamu jangan bohong, saya tahu kamu bohong. Tengku, ente ini yang ngomong malah dulu bohong. Aku itu nggak ada temenku yang punya rokok aku tuh nggak ada, apalagi gua, kamu nggak ada, malah bohong. Oh iya toh. Ada nama merek itu. Aku itu rokok apa? Aku udah kenal. Aku punya teman bisnis rokok iya, tapi rokoknya aku nggak ada. Iya, coba selain yang kamu sebutin berapa banyak teman kamu, coba sebutin mereknya. Aduh, merek rokoknya, rokoknya semuanya Kretek iya, Temanggung punya, Jawa Apa? Timur ada, Gresik ada. Oh ya, saya yakin banyak yang belum tahu apa itu Bani Ahdal. Bani Ahdal itu dianggap satu kakek dengan Bani Ba'alwi. Tetapi nasabnya Bani Ahdal itu dianggap tertolak oleh Bani Ba'alwi. Padahal mereka tuh asalnya mungkin sedarah itu loh. Bolak-balik Rumel itu selalu ngeles, mutar-mutar seperti gangsingan. Karakter dia tuh seperti itu gitu loh, selalu berputar. Ibaratnya kalau bisa ini diperpanjang dan mutar-mutar, ya mutar-mutar diperpanjang terus. Hanya menjawab to the point apa yang dimaksud Said Qori, harusnya dia tuh tahu. Jadi ginilah, benar Rumel. Labek. Jadi Ahmad bin Isa Al-Alawi ini siapa Rumel? Alah meloncat-loncat tadi rokok tadi ini apa? Jadi satu atuh. Enggak, masalahnya kamu udah nggak mengakuin dan susah. Gini ya Karena bagi- Bu, ente tadi yang ngomong saya kenal teman rokok, iya saya punya, tapi yang rokok aku enggak. Iya, nanti aku ingatin namanya, lupa saya pokok namanya. Dia sering ngirim rokok ke saya dan sering komunikasi sama saya. Dia bilang ketika saya anuin kamu, dia bilang dia sebenarnya itu teman kami, teman akrab. Semuanya saya akrabi. Dengerin dulu. Dia Kalau itu tadi klaimnya itu aku ngomong apa sampai Robito itu enggak, itu hak itu enggak, ya artinya kamu cari uang aja dalam persoalan nasab ini dengan Robito, ngambil manfaat ini aja sampai kamu dapat duit 30 juta katanya. 30 juta dari siapa? Ya, plak. Ya pokoknya begitu yang dapat informasi. Orang bisa ngomong dapat informasi, tapi betul kok main pada kotor gini sih. Bukan kok, justru kamu yang kotor, nggak jujur. Ente yang nuduh masuk aku lagi. Loh, saya kamu Rumel. 30 juta itu dari mana? Aku dapat transferan berkali-kali. Saya nggak percaya Rumel kalau nggak ambil uang dari Robito. Membela Ya, aku nasab nggak ini nggak pernah percaya dapat saya sedikit pun. Udah apa-apa terserah. Saya nggak lu. percaya sedikit pun.
kalau datang ke Robito terus dapat Gini, itu lumrah. Gini, Rumel, kamu bersumpah demi Allah dalam proses masalah pernasaban ini kamu benar-benar ikhlas tidak nyari duit dengan pihak pro Ba'alawi. Coba sumpah dulu. Proba Alawi tidak bisa dong. Aku kan buka traktir. Hah? Aku kan buka traktir. Buka traktir apa sih? Kan racing itu loh. Enggak, itu di luar itu, di luar Saweria itu. kayak Saweria. Ngerti Saweria nggak? Iya, artinya di luar itu. Di luar itu. Dikasih. Akal sehat manusia itu bisa membaca, meskipun dia berkelit terus bolak-balik, bahkan diajak sumpah juga nggak berani. Ngelesnya itu loh, mana tahan dia itu. Dia tuh selalu berusaha apa? Lari dari pokok pertanyaan. Karakternya semacam itu gitu loh. Apa coba yang bisa diambil hikmah dari kajian orang seperti ini? Jika dia itu melakukannya itu karena tanda kutip laba. Ini dia lanjutannya. Dikasih duit. Kalau dikasih mah aku nerima berkali-kali dari orang. Maksudnya untuk Iya. Hah? Untuk persoalan nasab ini yang berhubungan dengan persoalan nasab. Berhubungan sama nasab ya aku kan punya kontra. Ente tahu siapa sponsor loh. Gitu. Kontra apa? Oh iya. Udah paham saya Tengku. Udah paham sudah. Udah dari kamu. Udah lah, nggak usah dibahas. Kontrak dari Robito apa Udah dari Tengku mana? nggak usah dibahas lagi Tengku. Udah. Aku udah ngomong dari Biarkan Robito. aja Rumel Tadi mau udah berjalan ngomong. di atas prinsipnya. Apa sih? Udah Rumel, kami tetap membiarkan ente berjalan di atas prinsipmu. Jalan aja. Prinsip. Ya Rumel jalan aja. Kamu mau ngedawirin Habib sekarang, udah dawirin aja tuh Habib biar bangkrut. Kontrak saya bukan sama Mbak Alawi, orang Jawa persis. Aduh, sama aja. Mukibin bisa dibilang Mukibin, bisa dibilang Mukibin, bisa bilang enggak juga sih. Lawan kontraknya itu kontrak muamalah. Kayak nasab palsu ke Yaman pakai travel itu kan ya muamalah tuh. Travel apa saya pakai? Saya datang sendiri, saya beli visa sendiri. Nggak tahu Orang kalau juga. mau berangkat ke Yaman sekarang beli visa sendiri, visa pelajar, beli tiket sendiri berangkat. Siapa bilang harus pakai travel? Aduh, Memangnya kok Habib panik? yang tipu-tipu orang Indonesia itu? Kok panik? Tenang toh. Ini kan lagi ngasih contoh. Bukan Itu nggak panik, panik, bukan Rumel. panik. Yang panik Kalau kamu lihat travel yang saya bawa di Saudi, saya jadi mutawib, mungkin kamu anggap orang-orang itu yang berangkatkan Oh, saya itu kerjanya lucu kamu, Rumel. mutawif. Nyari kerja. Iya, ya namanya kita di Yaman. Kita lagi liburan, kita umroh. Banyak travel yang minta tolong bawa jemaah saya. Minta atau Kenapa mengajukan enggak? diri. Mengajukan diri gimana? Oh. Ya namanya ada kenalan ustadz-ustadz dari Indonesia. Oh, kerjaannya tolong minta mutawif. untuk bawa travelnya. Dapat gaji Kita atau ini bawa ikhlas lah. itu? Apa dia mutawif kenapa Ya emang? dapat dong, dapat. Jujur aja dapat. Ya enggak apa-apa. Dapat. Ya enggak apa-apa toh. Iya. Ya enggak jelas. Saya bawa travel, saya ajarin mereka manasik umroh, Oh, saya bagus, kasih tahu bagus. sejarah Bagus, yang ada bagus. di Mekah, Madinah. Bagus. Kan halal lah. Halal. Saya nggak membela nasab orang yang dusta terus dapat uang. Bagus. Gitu loh. Emang kalau travel emang kenapa Rumel? Ya enggak kenapa, aku kan tadi nanya. Aktif sih. Kok bilang ini? Rumel. Saya kasih tahu ente Rumel. Enggak mau. Saya bukan sifat orang ya. Enggak mau. Yang saya udah digertak berkali-kali Rumel. Saya bukan sifat orang yang penakut. Tidak ada di sini banyak orang yang cari tahu tentang Mbak Alawi, tapi tidak ada yang berani sevokal saya. Ngeri. Kasih tahu ente Rumel. Ente Jempol. bisa buka di Instagram yang membongkar kuburan di Tidak di, mau. di apa Males, itu? Di males. Tarim. Itu Instagram banyak lu yang membongkar followernya nasab dikit. mereka itu banyak. Tapi nggak ada yang bakal sevokal mau saya Bang buka-buka. Nasab kecuali Bukan kalau tempatnya. disuruh oleh Robito Gitu loh. Alawiyah karena memang dibayar baru jadi nggak Rumel usah kamu mau. sok-sok gertak-gertak saya bilang trepel lah, panik lah. Saya nggak pernah panik. Saya yakin hakul yakin. Iya. Kalau seandainya pun saya mati gara-gara membela
membela negeri saya dari pembodohan dari dulu pendaweran, saya ikhlas. Orang tinggal mati ditanam kok, yang penting nggak mati di atas maksiat. Mikir banget sih ente. Iya, sip. Kok terlalu mikir Ya, hidup Bang lu. Romel. Yang bahaya Bang itu, Romel, Bang, itu Iya. mengambil Asap, bentar, manfaat Bang dari Asap. orang lain, mengambil uangnya orang lain, terus membela nasab bodong, terus korbankan pribumi-pribumi yang bodoh. Itu bahaya itu, Rumel. Kamu kan ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu membela nasab palsu yang sudah mengkotik, yang bodol? Kamu mengambil uang dari mereka, kamu kasih makan anak istri kamu. Ya, Itu yang tinggal- ditanya di hadapan Allah, Rumel. Ya, gantian Itu. dong, nyolot mulu. Itulah. Baru ngomong travel. Bukan nyolot, biar kamu paham. Oh, biar paham. Biar kamu tuh paham. Hidup tuh harus bermanfaat buat orang lain, bukan menyusahkan orang lain, Rumel. Emangnya Betul. gue nyusahin lu? Ya nyusah lah. Nyusahin bangsa, nyusahin kamu bangsa dan bayangin negara. sekarang, mana ingkarul munkar kamu sebagai orang muslim ini, Rumel. Sekarang kata Umar bin Hafid harus datang umroh ke Tarim, dan kamu ridho dengan hal itu. Mana ingkar munkar yang kamu miliki? Katanya kamu Gus, kamu orang pesantren. Mana ingkar munkar yang kamu pelajari di pesantren? Wah. Ketahuan juga kan? Apa coba yang bisa diambil hikmah dari orang yang ngaku bermuamalah, mungkin soal nasab gitu loh. Tapi bayarannya itu aduh, ada nilai kontrak. Kalau nilai kontrak pasti ada bayarannya kan? Jauh itu loh dengan orang-orang yang berjuang soal tes nasab, soal makam dan lain sebagainya, soal sejarah. Mereka tanpa bayaran, seikhlasnya gitu loh. Jadi orang semacam ini, jika dia itu mengkaji ilmu di medsos, sedangkan dia itu perjuangannya nggak tahu nih ada drama atau apa. Feeling saya itu ada drama, tetapi sampai rela juga beresiko, bahkan juga rela dihujat, bahkan rela juga malu mungkin, hanya karena demi kontrak atau nilai bayaran itu. Bahaya bagi dirinya sendiri itu. Bolak-balik dia selalu pandai melempar narasi atau framing ke orang lain. Karena dia sudah terpojok, akhirnya dia berusaha melempar. Mutawif itu apaan sih gitu loh. Wong itu hal yang baik saja, nggak masalah. Tetapi diangkat seakan-akan bisa dianggap orang yang nggak paham itu negatif. Cara dia tuh seperti itu, selalu melempar balik dengan berbagai macam cara, dengan segala cara. Lalu yang dilempar balik itu hal yang baik. Caranya seperti itu, dan itu banyak saya temukan di dalam dia saat debat, dialog di debat itu banyak sekali. Ya terserah kalian itu loh, menafsiri dia itu seperti apa. Oh ya, jika kita melihat drama, misalkan orang itu dia ngaku bermuamalah, tapi dengan pola drama, ibaratnya apa? Mungkin ini mengalihkan perang di sini biar di sini gitu loh, di medsos, di kajian ilmu. Tetapi jika itu beresiko, jika itu menyusahkan orang banyak, memancing orang, sudah tahu hal demikian, hanya karena mungkin ada laba, tapi dia tetap kekeh karena ada laba itu. Dan mungkin muamalah dia itu merasa ini loh, ini muamalah saya ini. Saya berperan di sini. Tetapi hal itu jika karena hanya nilai kontrak itu yang paling utama yang mendasari dia semacam itu, muamalahnya itu kehapus, bisa kehapus. Dan yang paling repot jika tercatat di dalam sejarah, ini loh orang-orang yang begini, tidak bisa dihapus itu. Masalah.